pun tidak boleh disandarkan kepada bapaknya. Jadi nasab dari anak zina itu disandarkan kepada ibunya. Ngerti nggih? Jadi kalau kemudian dikatakan fulan binti fulanah kan gitu. Fulan binti fulanah itu menunjukkan kalau dalam konsep Islam bahwa anak itu adalah anak dari ibnu zina. Tetapi di dalam syariat yang hidup pada zaman Bani Israel, pada zaman terdahulu, hal yang demikian tidak masalah. Masih ada nasab yang kemudian disandarkan kepada orang sampai kemudian pertama analisisnya adalah kuasanya Allah ingin diperlihatkan di hadapan manusia secara biologis, itulah ayah saya. Karena terjadinya proses pembuahan, ya orang itu yang bertanggung jawab. Sampai dia mengatakan ha huwa ra'i huwa abi. Walaupun mungkin dalam sisi pernikahan yang kita kenal itu tidak bisa disandarkan kepada bapak biologisnya. Maka nanti hukum turunannya juga muncul, Bapak Ibu. Kalau yang ternyata dilahirkan dari perempuan itu perempuan, maka nanti bapak biologisnya ini tidak bisa jadi wali. Nah kalau sudah tidak bisa jadi wali, maka sampai pada hukum kewarisan juga akan muncul. Tidak bisa saling mewariskan di antara keduanya. Luar biasa ya. Sebagaimana bapak tadi itu tidak boleh jadi wali, maka dalam soal kewarisan pun juga sama. Tidak bisa mewariskan, karena dianggap orang lain. Artinya kalau anak ini meninggal dan meninggalkan harta, maka dia tidak bisa mendapatkan warisan. Siapa? Bapak biologisnya. Yang dapat ya hanya ibunya saja. Itu. Atau sebaliknya, bapak biologisnya dulu yang kemudian meninggal, anak ini juga nggak berhak untuk mendapatkan. Hal ini inilah yang kemudian ada di dalam hukum ketat yang ada di dalam Islam agar bisa diperhatikan oleh seluruh kaum muslimin agar tidak terjadi MBA, mirip by accident gitu, nikah karena kecelakaan dan terus kemudian sudah hamil. Walaupun mungkin dalam masalah perbedaan pendapat di antara ulama sah atau tidak, keterkaitan dengan masalah nikahnya seorang perempuan dalam kondisi hamil, tetapi fikih lebih fokus kepada apa yang sudah dikandungnya dan itu terjadi sebelum pernikahan. Maka kalau terjadi buaidah, ya pembuahan sebelum terjadinya akad nikah, ini berarti ibnu zina. Dan ini hukumnya dampaknya luar biasa. Sehingga ini yang kita perlu pesankan kepada anak-anak kita dan generasi kita. Allah alam bisawab. Ya, mungkin kita bisa bahas di pertemuan yang akan datang berkaitan dengan lanjutan dari materi yang mungkin pagi hari ini ada di antara Bapak Ibu yang ingin menyampaikan persoalan untuk kita diskusikan bersama. Termasuk tadi itu anak zina, lalu kemudian juga bagaimana muamalahnya yang tadi juga disampaikan oleh Pak Yusman, keterkaitan dengan ada anak yang kemudian mengatakan itu bapak saya. Secara biologis betul, tapi mungkin dalam sisi syariah tidak. Yang kemudian dia tidak bisa menjadikan nasab itu kepada bapak. Allah alam bisawab. Kita tutup ya, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Asif Abdullah MPD yang telah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Semoga yang menyampaikan dan mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, jangan pulang terlebih dahulu karena panitia sudah mempersiapkan teh dan kopinya sebagai sarana kita untuk menjalani ukhuwah kita. Mari kita tutup kajian kita pada pagi ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah dan ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.